Sekarang semuanya terungkap. Aku harus membawa masalah ini semua. Saat dia berkata, Chen Sucipto menenangkan diri dan berkata, kamu memberikan tanggapanku kepada para pemimpin, mengatakan bahwa aku sedang memulihkan diri dari penyakit di luar negeri, dan ketika tubuhku sedikit membaik, aku akan segera mendatangi mereka dan meminta maaf kepada mereka. Baiklah Tuan. Chen menggosok pelipisnya dan bertanya sedikit dengan lemah. Ngomong-ngomong, keluarga mana yang memiliki kekuatan keseluruhan terkuat di Bandung? Pelayan itu berkata dengan serius, keluarga Wibowo baru saja pindah ke Bandung, seharusnya dia menjadi yang terkuat, tetapi banyak hal terjadi pada mereka beberapa waktu lalu, dan kekuatan mereka hilang hampir setengahnya. Mereka awalnya adalah keluarga pertama di selatan, tapi sekarang mereka tidak lagi berada di tiga besar. Chen Sucipto mengangguk dan berkata, keluarga Sucipto telah berfokus pada pasar luar negeri selama beberapa tahun terakhir, dan belum membajak pasar domestik secara mendalam. Sekarang adalah waktu untuk segera mendapatkan kembali pasar domestik dan sumber daya jaringan, dan aku mungkin ingin tinggal di Bandung untuk waktu yang lama, akan lebih mudah untuk berkenalan dengan keluarga besar setempat. Lebih baik menggunakan keluarga Wibowo ini untuk penggunaan kita sendiri. Dengan itu, dia bertanya, ngomong-ngomong kapan Zain akan mendarat? Kepala pelayan memeriksa waktu dan berkata, Tuan seharusnya mendarat sekitar pukul 2 atau 3 sore. Chen Sucipto bersenandung dan berkata, kalau begitu, kamu akan aku utus untuk segera bertemu dengan keluarga Wibowo atas namaku, dan memberitahu mereka bahwa keluarga Sucipto ingin mengundang mereka untuk makan malam di malam hari, tapi jangan mengungkapkan identitasku. Jangan biarkan orang tahu bahwa aku di Bandung, apakah kamu mengerti? Pengurus rumah tangga segera mengangguk dan berkata, mengerti, Tuan. Aku akan menghubungi keluarga Wibowo. Pada saat yang sama, Zain terbang di atas Pasifik Barat dengan jet pribadi. Meskipun dia tidak menutup matanya dalam semalam, dia sedikit bersemangat. Dan Jeffy saat ini, terbaring di mobilnya dalam suasana hati yang rumit, memiliki 3 gambar yang terus berputar dalam pikirannya. Gambar pertama adalah Lina Hadid, ibunya dalam kecelakaan mobil. Gambar kedua adalah adik perempuan Ayu yang juga mengalami kecelakaan mobil. Gambar ketiga adalah diri setelah menjadi kepala keluarga Sucipto. Awalnya, ketiga gambar ini adalah satu demi satu, dan satu demi satu, mereka dianggap serasi. Namun, seiring berjalannya waktu, 2 gambar pertama yang ada di benaknya secara bertahap menjadi semakin tipis, dan gambar ketiga mulai menempati posisi utama. Setelah berbicara di telepon dengan ayahnya Zain, Jeffy Sucipto menemukan bahwa posisi pemimpin keluarga Sucipto dan kekayaan besar yang dapat dikendalikan oleh posisi ini merupakan godaan yang terlalu kuat baginya. Dengan lambaian tangan, dia bisa memerintah keluarga super dengan aset lebih dari 1 triliun. Perasaan menunjuk negara ini hanyalah kekuatan tertinggi yang diinginkan semua pengusaha. Dia menganalisis situasi saat ini dengan hati-hati dan dia tidak bisa menahan perasaan lebih bersemangat, karena dia merasakan di dalam hatinya, paman kedua telah menghilang, dan reputasi kakek benar-benar hancur di jalan. Dengan cara ini, kemungkinan ayah mewarisi keluarga Sucipto jauh lebih besar. Ayahku hanya memiliki 1 anak laki-laki, yang berarti peluangku untuk menjadi pemimpin keluarga Sucipto di masa depan jauh lebih besar. Untuk memenangkan Edi Wibowo, Tuan Chen Sucipto meminta pengurus rumah tangganya untuk langsung mengambil hadiah untuk mengunjungi rumah Wibowo. Kepala pelayan dari keluarga Sucipto memiliki kualifikasi dan status yang sama dengan Leo dan bahkan lebih buruk. Selain itu, kepala pelayan tidak hanya mewakili dirinya sendiri tetapi juga kepala keluarga, Chen. Karena itu, biarkan pengurus mengunjungi keluarga Wibowo secara langsung. Ini pasti memberi wajah keluarga Wibowo. Chen Sucipto sangat mementingkan kemenangan atas keluarga Wibowo, jadi dia meminta kepala pelayannya untuk mengunjunginya atas namanya.
Chen Sucipto juga tahu betul bahwa dia telah menjadi tikus yang menyeberang jalan sekarang, dan mustahil baginya untuk kembali ke Surabaya dalam waktu singkat. Jadi dia harus bersiap tinggal di Bandung untuk waktu yang lama. Agar tidak mengulangi yang terakhir dari masalah-masa lalu, Chen Sucipto telah membuat rencana komprehensif untuk dirinya sendiri sejak dia melarikan diri dari Surabaya. Ketika dia datang ke Surabaya, dia ingin diam-diam membangun pijakan di sini. Dia tidak hanya akan membawa semua keluarga lokal terbaik di Bandung, tetapi juga dengan cepat memindahkan industri keluarga Sucipto di seluruh negeri ke Bandung untuk mengkonsolidasikan kehadiran keluarga tersebut di Bandung. Dia ingin menjadikan kota ini sebagai base camp kedua dari keluarga Sucipto. Selain itu, dia juga ingin menggendong putra sulungnya Zain Sucipto lagi dan membiarkannya menjabat sebagai penjabat ketua seluruh Sucipto Group. Begitu Zain Sucipto menjadi ketua sementara dewan, itu berarti dia telah secara resmi ditetapkan sebagai pangeran dari keluarga Sucipto. Ini tidak hanya akan memungkinkan Zain Sucipto untuk mematuhinya dengan jujur, tetapi juga mengurangi perhatian dunia luar padanya sampai batas tertentu. Apa yang dia pikirkan adalah menarik Zain Sucipto, membiarkannya menjadi bonekanya sendiri, dan menunjukkan wajahnya di depan umum, sementara dia bersembunyi di Bandung untuk mendengarkan politik, untuk memastikan bahwa kekuatannya tidak akan dilemahkan oleh Zain Sucipto. Seluruh keluarga Sucipto telah berada di tangan Chen Sucipto selama bertahun-tahun, baik itu saham grup, hak suara dan hak veto dewan direksi, dan hak pengelolaan dana perwalian keluarga, semuanya ada di tangan Chen sendiri. Oleh karena itu, selama dia tidak mengalihkan hak-hak ini, meskipun Zain Sucipto duduk di posisi penjabat ketua, dia tidak dapat memiliki kekuatan nyata, apalagi mengambil kesempatan ini untuk mencari perampasan. Selain itu, Chen sangat luar biasa. Dia sudah membuat surat wasiat. Begitu dia meninggal, semua properti dari seluruh keluarga Sucipto akan secara otomatis diserahkan ke dana perwalian yang dibentuk oleh Bank Swiss untuk manajemen. Properti lebih dari 1 kuadriliun, salah satu dari keluarga Sucipto. Anak-anak tidak memiliki hak untuk menerimanya, mereka hanya dapat menerima biaya hidup dari dana perwalian setiap bulan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Chen Sucipto. Sedangkan untuk standar biaya hidup, Chen Sucipto juga menetapkannya sejak dini. Setiap putra dan putrinya dapat menerima 10 miliar per bulan, dan pasangannya dapat menerima 5 miliar per bulan, cucunya dapat menerima 6 miliar per bulan. Pasangannya bisa menerima 3 miliar sebulan. Jika cucu memiliki ahli waris, setiap ahli waris dapat menerima 2 miliar sebulan sebelum usia 18 tahun. Menghitung mundur, jika Chen tidak mengubah wasiatnya sebelum kematiannya, setelah kematiannya, seluruh junior keluarga Sucipto akan menerima 2 hingga 3 miliar biaya hidup dalam 1 bulan. Namun, aset keluarga Sucipto melebihi 1 triliun, dan laba bersih bulanannya melebihi 10 miliar. Tidak ada yang berhak menggunakan sisa uang, sehingga hanya dapat dimasukkan ke dalam dana perwalian untuk mendapatkan keuntungan. Tampaknya sangat tidak adil bagi anak-anak dan cucu Zain ini karena meskipun mereka terus menerima biaya hidup sampai meninggal, keluarga Sucipto akan memiliki lebih banyak uang. Namun, Chen memiliki rencananya sendiri karena alasan mengapa dia begitu bertekad. Pertama-tama, surat wasiat ini ada di sini, yaitu jimat Chen Sucipto. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.